Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tatsliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita rindukan, yang sama-sama kita mohon ridha daripada ilmunya. Guru besar kita tercinta Sayyidina Syekh Al-Kabir, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif Billah, Sayyidina Syekh Al-Habs Kabir Mahdi wa Syekh Bakar bin Salim. Annallaha ya'li darajatihim fil jannah fi jiwari nabiyyika wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak luput juga yang mulia Ummuna Al-Mahbubah Ummi Wahidah binti Haji Abdurrahman, ibunda saya tercinta Dr. Hajah Ummi Wahidah binti Haji Abdurrahman SPSI MSI, dan juga Ananda abang saya tercinta Habib Muhammad Waliullah, dan juga ada adinda tercinta Habib Abdul Qadir, ada juga Habib Muhammad Habibullah, ada juga mantu-mantu tercinta subhanallah, ada Habib Idrus Al-Haddar, ada Habib Faris bin Syekh Abu Bakar, dan juga yang paling munawir yaitu Habib Riza Al-Munawar. Kita angkat kedua belah tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua hadirin jamaah yang hadir pada majelis yang mulia ini, insyaallah hifdzan jamilan kariman mubarakah warzuqhum rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah wa antasibahum sihhatu afiyah wassalamu sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Asep dan juga oleh dai kondang kita. Ustadz siapa tadi namanya? Soeharto. Subhanallah, presiden kita. Jangan main-main ini, presiden ini tadi yang bicara ini. Subhanallah ya Rasulullah. Cuman kesian amat itu Ustadz Asep itu disuruh geladi 10 kali kayaknya udah habis suaranya itu. Hah? Teriak-teriak habis suaranya ya subhanallah. Alhamdulillah. Tadi Habib Muhammad nyindir-nyindir Habib Hasan. Habib Hasan maju, bang mohon maaf saya ini sakit jantungnya, makanya tadi mohon maaf sholat nggak bisa sempurna. Karena ya Allah sudah kepikiran tadi ayatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah ya Rasulullah, berimanlah sebenar-benarnya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kamu meninggal dalam keadaan tidak selain agama Islam. Itu saya udah sakit dada saya. Tapi karena Habib Muhammad tadi nyindir-nyindir, San, masa bocil aja naik, kamu nggak naik? Harus dong, semangat dong. Ya sudah ya, bismillah kita semangat. Semangat lagi. Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, wala khalaqnal jinna wal insa illa liya'budu. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang rame-rame ini ibadah sama-sama. Kita yang rame-rame ini di pondok pesantren kita sholat sama-sama. Dan itu peringatan 27 Rajab, perintah Allah Subhanahu wa taala ketika malam ini hadir. Karena itu saya bilang sama yang mulia, Mi, bikin acara Isra Mi'rajnya pagi aja, Mi. Kan saya habis pergi tadi sama yang mulia. Apa kamu bikin acara Isra Mi'raj pagi-pagi? Kan besok Mi liburnya tanggal 18. Enggak ada, Rasulullah itu Isra'nya ketika malam. Karena itu namanya perjalanan malam. Mi'raj artinya apa? Anak tangga. Tahapan-tahapan untuk sampai ke Sidratul Muntaha, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menunggu Rasulullah SAW untuk diberi perintah yang paling mulia, yaitu apa? Perintah untuk menjalankan ibadah sholat. Tadi luar biasa itu pildacil kita Ustadz Soeharto. Tapi kenapa ibadah sholat itu menjadi nomor 2? Karena tidak akan diterima sholat kita kalau kita tidak mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita ingati hari Isra wal Mi'raj, sama seperti kita mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya syahadat tapi tidak merayakan Isra Mi'raj, kita sama dengan orang-orang munafikun, al-kafirun,
yang ada di Mekah sana yang tidak percaya. Mana mungkin Rasulullah bisa berangkat dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dalam perjalanan waktu 1 malam. Padahal semua muhajirin yang sering hijrah dari Mekah ke Masjidil Aqsa membutuhkan waktu 1 kali perjalanan 1 bulan, 1 pulang kali perjalanan 1 bulan. Itu yang disampaikan oleh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim dalam tafsirnya. Ditanya oleh kafir-kafir Quraisy, "Ya Rasulullah, apakah kamu ini sudah gila? Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin kamu diberangkatkan oleh Tuhan? Jangan main-main." Dan orang pertama yang percaya ibadah Isra wal Mi'raj itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Karena itu kita harus menjadi sama seperti sahabatnya Rasulullah SAW. Jangan ketika ada Isra Mi'raj kita ngantuk di rumah. Kalau sakit-sakit gak apa-apa, berangkat. Insya Allah akan sembuh. Allah yang memberi penyakit, Allah yang menghilangkan penyakit itu. Kalau ada kita merasa keyakinan kurang, datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat adalah tiang. Kenapa dibilang tiang agama? Ini minta air. Ini sholat, tiang agama. Kalau kita tidak melaksanakan ibadah haji, rukun Islam ada 5, ya, rukun Islam ada 5. Kita tidak melaksanakan ibadah haji, 1 ibadah hilang. Tiangnya masih berdiri atau tidak? Tiangnya masih berdiri atau tidak? Kita puasa, sakit, capek, bayar fidyah aja lah, gak usah puasa, padahal itu hukumnya wajib. Masih berdiri tidak? Masih berdiri tidak? Apalagi? Hah? Zakat. Kita tidak membayar zakat. Ah males lah, ngapain bayar zakat? Mendingan gue buat beli baru, mendingan gue buat beli rumah baru, mendingan gue buat kawin lagi. Kan banyak yang pikirannya begitu. Iya. Masih untung gak tiang agama? Masih ada gak tiang agama? Tapi ketika sholat sudah tidak dijalankan, runtuhnya tiang agama Islam. Walaupun sudah ada syahadat di dalam hati kita. Kenapa? Karena yang membuktikan kita itu adalah Islam atau tidak ketika kita bersujud meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pegang tiang agama. Kalaupun kita belum bisa haji karena belum ada biaya, enggak apa-apa. Allah akan mencukupkan rezeki kita. Kalaupun kita belum diberikan kekuatan yang cukup untuk puasa di bulan Ramadan, enggak apa-apa. Masih kita bisa mengejar dengan menyehatkan badan kita. Harus ibadah dengan sekuat-kuatnya. Belum bisa zakat karena belum ada harta. Keluarkan apa yang kita punya walaupun itu sedikit untuk sedekah, untuk fidyah, untuk hal yang lain-lain. Tapi ketika kita tidak melaksanakan sholat, sudah hancur tiang agama kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika di perang Badar, ketika itu masuk waktu duhur, beliau tidak sempat lagi untuk melaksanakan sholat duhur. Akhirnya beliau melaksanakan sholat di atas kuda. Itu. Sampai di atas kuda pun kita harus melaksanakan sholat. Setelah selesai perang, beliau sholat lagi asar dan duhur. Itu saking daruratnya perintah sholat. Dan hari ini kita merayakan di mana ibadah yang paling indah itu diberikan kepada Rasulullah SAW, kepada umatnya dan kepada kita hingga saat ini, yang insya Allah fid dunya wal akhirah akan menjalankan sholat sebagai tiang agama. Itu saja pesan-pesan dari Al-Fakir. Alhamdulillah tahadus bin ni'mah. Al-Fakir pertama kali umroh waktu itu diajak sama yang mulia Ummunal Mahbubah Habib Hasan, ayo kita berangkat. Berangkat kemana Umi? Ada program umroh Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Alhamdulillah Al-Fakir sudah ke sana, sudah menyaksikan sendiri kuasa Allah Masjidil Aqsa itu seperti apa. Alhamdulillah tahadus bin ni'mah. Tapi berhubung waktu sudah sedikit, nanti insya Allah disambung sama Habib Muhammad Waliullah, Habib Abdul Qadir, dan yang paling utama guru kita tercinta yang harus benar-benar kita sayangi,
yaitu yang mulia Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman. Kita nggak usah aneh-aneh di pesantren ini, cukup taat sama beliau, cukup melaksanakan perintah beliau, cukup kita ibadah sholat 5 waktu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah cukup. Karena Imam Syafi'i menyampaikan gagalnya seorang murid ketika ia memusuhi gurunya. Gagalnya seorang murid, tidak berhasilnya seorang murid, tidak akan suksesnya seorang murid ketika dia telah melawan dan juga telah memusuhi gurunya. Memusuhi apa? Perintahnya tidak dijalankan, tidak senang dengan perintah gurunya, maka percuma mereka sekolah karena tidak akan pernah bisa mendapatkan kesuksesan. Namun perintah guru itu adalah nur ala nur. Perintah guru itu adalah cahaya di dalam cahaya. Jadi tetap masukkan di dalam hati kita semua yang diperintahkan oleh guru kita ikuti, yang terutama guru-guru kita tercinta. Ada Habib Muhammad Waliullah, ada Ahlul Bait, Habib Sagaf bin Mahdi, Syekh Bakar bin Salim, dan yang paling utama Dr. Hajah Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman yang kita angkat kedua belah tangan kita. Insya Allah beliau bersehat wa afiyah wa salama wa sa'ada rizqan wasi'an thayyiban wal barakah. Dan insya Allah beliau selalu dalam rahmat karunia dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khairan ahsan jaza, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah ada bodyguardnya nih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran, amma ba'du. Baca sama-sama surat Al-Isra ayat pertama. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahum li ayatina innahu huwas samiun basyir. Mesti hafal walaupun satu ayat, karena itu akan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan dan hormati Umunal Mahbub Dr. Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman, mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajat-hajatnya, diberikan kemuliaan fid dini wa dunya wal akhirah. Dan yang dimuliakan oleh Allah Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan kita selaku murid-muridnya senantiasa mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Habib Hasan Hayatullah Abdul Qadir, Habibullah Syarifah Rugaya, Syarifah Rodia, Syarifah Hilya, Habib Reza, Habib Idrus, Habib Faris, dan para ustadz, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ada di sini setahun sekali untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana diperingati dalam surat Al-Quranul Karim, surat Al-Isra. Saking mulianya berangkatnya Nabi Muhammad SAW ini. Sebab itu mudah-mudahan kita yang hadir di sini dicatat sebagai amal dan ibadah yang mulia di sisi Allah SAW. Karena tanpa jasa Nabi Muhammad SAW inilah kita tidak bisa masuk surga. Karena surga diciptakan bukan buat Allah. Surga itu diciptakan buat Nabi Muhammad SAW. Kenapa para nabi-nabi menunggu pintu surga dibuka? Kenapa mereka masih di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima sampai langit ketujuh? Kenapa mereka tidak masuk duluan ke surga? Siapa yang mereka tunggu itu? Siapa yang mereka tunggu? Yaitu Nabi Yuna Muhammad SAW. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, al-malikun hakul mubin, Muhammadur Rasulullah, Sadiqun wadin amin. Yang bertanggung jawab. Sangat penting manusia atau siapapun bertanggung jawab, berani. Sebab itu Nabi Muhammad adalah orang yang bertanggung jawab atas kita nanti di akhirat nanti. Karena Nabi Muhammad yang paling sibuk nanti di akhirat nanti. Sebab itulah kita
harus menyayangi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Contoh, Nabi Musa menangis ketika menemui Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Ketemu Nabi Musa nangis. Kenapa Nabi Musa, wahai kalamullah yang bisa berbicara, yang langsung bercakap-cakap dengan Allah, kenapa saudaraku, orang soleh, orang baik, kenapa sedih? Ya Allah, ya Rasulullah, sungguh saya itu iri. Saya melihat umat Nabi Muhammad lebih banyak yang masuk surga ketimbang umatku yang banyak masuk neraka. Umatnya Nabi Musa banyak yang masuk neraka. Umatnya Nabi Muhammad SAW, saking tanggung jawabnya Nabi Muhammad ini. Sebab itu Habib Hasan selalu bilang, Habib Muhammad mundirul mahat nurul iman. Enggak lah saudaraku, kita sama-sama. Lebih enak jadi pengawas lah. Kayak Habib Idrus. Lebih enak jadi pengawas. Karena jadi pemimpin itu bebannya berat. Nanti kalau ada yang maksiat, pemimpinnya kena dosanya. Kalau ada yang berbuat dosa, pemimpin yang kena dosanya. Makanya saya ajak-ajaklah saudara-saudaraku juga ikut jadi pemimpin. Sama-sama. Bukannya saya gak bertanggung jawab. Bukannya gak bertanggung jawab, tapi beratnya tanggung jawab itu. Sebab itu makanya al-malikun hakun mubin Muhammadur Rasulullah sodikun. Sodikun wa'dun amin. Karena apa? Artinya berani bertanggung jawab. Sodikun wa'dun amin. Kita menikah, diterima nikah dan kawinnya, itu apa? Tanggung jawab kan? Anak orang kan? Bukan anak sapi. Kalau anak sapi dikasih makan rumput, dibiarkan lepas, biar anak orang, suruh jaga, tanggung jawab dunia akhirat. Makanya itu kalau kita menikah, niatkan niat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, tanggung jawabnya dunia akhirat, jodoh itu. Makanya nanti yang pernikahan barokah, tadi saya sudah banyak tuh anak-anak laki menikah. Sudah dikumpulin sama Ustadz Mukti, atau mukanya satu-satu tinggal ditempel nanti di pamflet informasi di tempat anak santri putri. Nanti terserah pilih bagaimana. Ada yang kayak pangeran, ada yang pangeran kodok, ada yang ganteng, ada yang pinter, ada yang kaya, ada yang cerdas. Nanti tinggal jodoh, karena jodoh adalah pilihan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, nama. Karena banyak di sini ustadz-ustadz atau ayah ibu kita ketika punya anak diberikan nama anak yang sembarangan. Contoh Otong. Saya sangat bingung dengan nama Otong ini. Kita panggil yang dimuliakan, yang dihormati, saudara kita, Profesor Doktor si Otong. Coba diganti yang bagus namanya. Tadi Soeharto, Presiden Soeharto, ditambah namanya Muhammad Soeharto, gagah sekali. Tidak ada nama presiden sebagus nama Muhammad Soeharto, karena namanya nama Nabi Muhammad. Coba namanya yang lain, si apa ada lagi itu, si apalagi contoh nama, si Miming, apa Miming, nama orang kasih nama aneh-aneh. Ada lagi siapa tuh, si Panjul. Aduh, ada lagi si Emprit, ada lagi Batman bin Suparman. Nama anaknya, nama bapaknya Batman, nama anaknya Superman. Coba nama yang bagus seperti Abdurrahman, seperti nama sahabatnya Nabi, Habib Hasan, seperti nama cucu kesayangan Nabi, Hasan, cucu kesayangan Nabi. Abdul Qadir, ikut nama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ikut Muhyiddin nama gurunya Habib Segap, Habib Abdul Qadir Balfagi. Karena apa? Nanti nama orang soleh itulah yang memberikan salah satu pertolongan buat kita. Oh, karena namanya Hasan, datang Sayyidina Hasan. Oh, kamu karena Muhyiddin sayang sama saya bantu kamu. Seperti Habib Abdul Qadir, karena Muhyiddin sama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bayangin pangkat wali-wali Allah yang ada di dunia ini di kakinya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan leher-leher batang dari kepala wali-wali Allah di kakinya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saking tingginya derajatnya. Makanya itu nama yang bagus-bagus, orang-orang hebat. Sayyidina Hasan terkenal berani di zaman Rasul, pemimpin di tanah Arab. Ya, raja di zaman Islam. Sayyidina Husain seperti
nama Husain. Ini nama mau jadi si Udin lagi, nama Udin lagi. Ada lagi nama Sudin. Samsu artinya matahari, din artinya agama, agama matahari. Jadi nama-nama anda semua yang di sini ada yang nama si Panjul, si Tukuyem, tolong diganti. Ya, ada Parimin, Parijo, ditambah namanya Muhammad, ada namanya Abdurrahman, ada namanya Husain, nggak apa-apa. Trisno, Binjoyo, Kusumo, Susumo, Abdurrahman, kan bagus. Ya, berarti mesti hakekah dulu, mesti hakekah kambing ganti nama. Nah, itu saja. Habis ini kita ingat perjuangan Nabi SAW untuk memperingati tadi yang disampaikan Habib Hasan sudah, yang disampaikan Ustadz Asep sudah, disampaikan Habib Abdul Qadir juga sudah. Insya Allah besok masih ada undangan ceramah. Nggak apa-apa, yang mengundang nggak apa-apa, namanya Habib Muhammad, nggak apa-apa, Habib Hasan nggak apa-apa. Yang penting satu pintu. Nanti kalian juga bisa ngisi, saya nggak bisa ngisi, kalian bisa ngisi undangan ceramah. Habib Hasan juga bisa digantikan, Ustadz juga bisa digantikan. Yang penting kesaudaraan kita, kesilaturahmian kita. Karena yang paling penting ada jawab. Banyak di dunia ini orang yang pandai berbicara, banyak di dunia ini orang yang sukses, yang hebat, tapi tidak pandai bertanggung jawab, tidak pandai bermanfaat hidupnya. Makanya banyak orang-orang yang datang ke sini punya pesantren besar, kaya, muridnya banyak, ada yang ribuan muridnya, per bulan berapa? Oh, kiainya orang kaya, ustazahnya orang kaya, ya per bulan 800.000, ada yang 3,5 juta. Pesantren banyak, besar-besar, hebat-hebat, tahu-taunya bayar dari mana, berkahnya bagaimana? Apa yang dijual, apa yang dibeli, samanan kolilan, dia jual agama Tuhan dengan harga yang tidak bernilai di dunia ini. Sebab itu Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abdurrahman bin Salim mengajarkan kita belajar supaya kita nanti jadi pemimpin di luar sana. Kita bisa jadi bos di negeri sendiri, jadi raja di negeri sendiri, bisa buka peluang usaha sendiri, bisa berdagang, bisa mencari uang sendiri, supaya kita bisa berbagi dengan keluarga kita, kita bisa kasih uang orang tua kita bisa kasih uang ke saudara-saudara kita. Sebab itu pentingnya belajar, pentingnya berpendidikan. Waktu Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abdurrahman bin Salim, beliau sekolah menuntut ilmu, nggak ada uang. Sebab itu mereka, Habib Segaf dan Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman, bikin sekolah ini gratis karena merasakan susahnya menuntut ilmu di zaman itu. Tetapi zaman sekarang juga susah lagi. Kalau yang kaya diterima, kalau yang bodoh nggak ada yang mau. Kalau yang miskin ditelantarkan, kalau yang punya uang dijadikan teman. Tuh, sebab itu kita mesti banyak berterima kasih sama Habib Segaf, sama Umi Wahidah. Banyak Habib di luar sana, banyak kiai di luar sana, banyak pesantren di luar sana, tapi berani nggak bertanggung jawab makan dan minum dan menuntut pendidikan ilmu sampai kita selesai di tempat pendidikannya dengan gratis, kecuali Sayyidina Syekh Al Habib Segaf dan Umunal Mahbub Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman. Sebab itu bertanggung jawab itu sangatlah tanggung jawab. Makanya kenapa kita harus dekat dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itulah yang berani bertanggung jawab. Nanti kita di padang mahsyar, di hadapan Allah, berhadapan dengan Allah sendiri atau berdua. Dalam Al-Quran, sendiri atau berdua kamu ketemu dengan Allah. Sendiri pasti kamu gak akan sholat kamu berapa 5 waktu sekali, belum kamu punya kodoknya, belum kamu lupa sholatnya, belum kamu kena najis di celana yang kamu tidak tahu, belum waktunya ada yang kita lupa sholat, niat kita sholat udah berapa rakaat yang kita tinggalkan, yang kita lupa. Kalau kita bawa amal kita, kalah kita di hadapan Allah. Ditunjukkan kalau main adil-adilan sama Allah, ya Allah saya minta keadilanmu, ya ini Allah kasih keadilan, habis kita. Betul. Amal kita berapa? Sedekah kita berapa? Bangun masjid udah belum?
Pergi haji sudah belum? Sedekah sudah belum? Kasih makan orang miskin sudah belum? Sholat 5 waktu selama hidup bener nggak? Belum hayalan-hayalan di dalam sholat, belum lupa tidak niat, belum lupa rakaat udah berapa. Itu semua kehilapan. Sebab itulah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW inilah yang memohon. Yang mau didengar cuma Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad. Allah cuma mau dengar Nabi Muhammad. Contohnya Nabi Adam, wahai Muhammad Rasulullah, ini ada umatmu yang mau masuk neraka, diseret sama malaikat. Itu Nabi Muhammad datang tuh. Malaikat, tolong jangan seret umatku, kasihan dia. Malaikat bilang apa? Saya cuma ikut perintah Allah, saya nggak ikut perintah Rasulullah. Tiba-tiba ada suara, wahai malaikat, ikuti apa kata Nabi Muhammad, lepaskan orang yang mau masuk neraka itu, karena itu perintah dari Nabi Muhammad. Itu Allah saja sayang sama Nabi Muhammad, nurut. Maka itu kalau kita, Allah mau dengar kata kita, siapa kita, siapa Allah. Sebab itu kita mesti tahu diri, amal kita berapa, harta kita berapa, ilmu kita berapa, amalan-amalan kita berapa. Ya, makanya itu butuhlah kita bersama Nabi Muhammad SAW. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Isra dan Mi'raj ini memperingati keberangkatan Nabi Muhammad dan memperingati supaya kita jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat tadi disampaikan adalah tiang daripada agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.